untuk hari ini, oke. Untuk hari ini saya lanjutkan terkait penulisan daftar rujukan. Jadi kalau di panduan skripsi di sini ya, saya bahas sedikit di sini. Untuk yang bagian tengah, nah ini ada di metode penelitian ya. Untuk metode penelitian, ini di metode penelitian ini nggak dijelaskan secara rinci, hanya deskripsinya untuk yang di Unitri sendiri itu menjelaskan cara pengambilan dan pengolahan data. Gitu. Cara pengambilan dan pengolahan data dengan menggunakan alat analisis secara detail. Jadi nanti biasanya kalau untuk contoh-contoh di Unitri sendiri, skripsi punya kakak tingkatmu, yang pertama bahasanya itu langsung tempat pengambilan datanya. Di tempat penelitian misalnya seperti itu. Nah, nanti saya harapkan untuk teman-teman waktu ngerjakan bab 3 tugasmu ini, poin pertama yang dibahas adalah rancangan penelitian. Masukkan rancangan penelitian. Nah, di subbab rancangan penelitian tersebut akan membahas rancangan penelitian sendiri yang kamu gunakan dan jenis penelitian yang akan kamu gunakan. Kayak gitu. Nah, berhubung di sini cuma ada tulisannya seperti ini saja ya. Jadi saya harapkan nantinya teman-teman bisa main ke fakultas untuk melihat skripsi punya kakak tingkat. Jadi penelitian metodologi penelitian ini, mata kuliah metode penelitian memang tidak jauh dari yang namanya skripsi kayak gitu. Mengingat outputnya memang proposal skripsi kayak gitu ya. Nanti coba teman-teman lihat runtutan penulisannya apa saja yang ada di bab 3. Namun saya wanti-wanti yang poin pertama kamu bahas adalah poin perancangan penelitian. Oke, saya masuk lagi dengan Mendeley. Nah, ini cara mengutip Mendeley. Jadi nantinya Mendeley sendiri setelah kamu install, dia nanti akan tersinkronisasi dengan Word. Jadi satu sama Word. Walaupun dia ada namanya Mendeley Desktop. Tapi Mendeley Desktop tampilannya akan seperti ini. Seperti ini ya, ini Mendeley Desktop. Tapi utamanya kita akan menggunakan yang tersinkronisasi dengan Word. Caranya, ya, ini anggap saja kutipan ya, kutipan yang kalian ambil. Nah, kita klik reference. Kemudian kita insert citation. Nah, terserah ini nanti untuk citasinya, kamu mau menggunakan dari siapa. Misalkan dari punya saya ya. Kalau penulisan nama kan biasanya dibalik. Tapi kalau untuk Mendeley sendiri, dia bisa langsung mendeteksi antara namanya itu dibalik atau enggak. Kayak gitu. Nah, ini juga masuk. Misalkan saya masukkan nama saya atau nama belakang saya. Nah, ini juga masuk. Misalkan contohnya seperti ini. Kemudian langsung di OK. Dia nanti akan langsung keluar di sini. 1. Kita hapusi semua ya. Apa sih aja. Nah, balik lagi ke cara pengutipan. Ini keluarannya kan cuma 1. Kenapa? Karena style yang digunakan adalah IEEE. Jadi style yang digunakan dari versi Mendeley sendiri itu ada banyak seperti ini. Ini tergantung dari syarat yang ditentukan oleh pihak pihak yang bersangkutan ya. Jadi misalkan kalau kamu menulis suatu jurnal, kamu mau masukkan dissenting Queen, misalkan seperti itu. Si Dissenting Queen biasanya mensyaratkan nanti pakai citasi Mendeley dengan format style IEEE. Kemudian penulisannya apa di sini. Gitu. Itu akan beda-beda. Nah, nanti tinggal kalian klik aja ini nantinya. Misalkan ini ya, pakai yang Psychology Association 70 edition ya ini. Nanti akan beda penulisannya. Bentar.
Nah, kalau misalkan pakai itu, yang tadi, itu akan muncul nama penulis dan kemudian tahunnya. Bu, gimana caranya kalau saya mau mengeluarkan page atau halaman di mana saya mengutip kata-kata tersebut? Nah, caranya ini kan sudah diklik ya. Jadi kalau nggak diklik, tulisannya insert citation. Tapi kalau di sini diklik, ini kan jadi bold gini ya. Tapi di sini tulisannya edit citation. Jadi kalau untuk edit citation, silahkan nanti, kemudian ini sudah diklik ya. Ini yang diklik namanya ini. Akan muncul pick. Silakan masukkan pick yang kalian kutip. Misalkan saya mengutip dari jurnal saya ya, ada di halaman 2. Tinggal tulis di halaman 2 pick-nya ini. Kemudian di Nah, nanti tulisannya seperti ini. Akan muncul pick-nya. Oke. Ini langsung terformat Mendeley ya. Kalau misalkan ini diganti pakai style IEEE, dia akan muncul angka 1 kemudian pick-nya. Nah, 1 ini sebagai urutan, saya mengutip di urutan pertama untuk orang ini. Seperti itu. Yang ini saya hapus dulu. Oke. Saya lanjutkan di format penulisan yang ini ya. Oke, sebentar. Untuk yang ini misalkan. Kalau misalkan mengutip kan tidak harus kutipan ada di belakang, tapi kadang mensitasinya, menulisnya ada namanya di depan seperti ini. Dan itu ditulisnya manual ya, jadi namanya wajib dibalik, tapi terus kita nulisnya manual. Kemudian untuk kutipan yang di belakangnya biar tetap terbaca oleh Mendeley, kita insert citation-nya, dan normalnya kita biasanya kan pakai tahun aja ya. Kalau misalkan kita masukkan ini, misalkan saya ngutip punya saya juga, atau pakai yang lainnya, pakai yang ini misalkan. Nah, kemudian kita oke. Nah, misalkan seperti ini. Harus punya saya ya. Soalnya sudah saya tulis berlima. Insert, kita cari jurnal yang namanya namanya sesuai dengan rujukannya. Kemudian kita oke. Nah, kan akan keluar seperti ini. Nah, terus kita edit dulu, kan biasanya keluar cuma tahun ya. Jadi kita perlu edit dengan ngeklik ini, kita klik suppress author. Jadi nantinya yang keluar akan hanya tahunnya. Nah, akan seperti ini nantinya, suppress author. Yang keluar akan seperti ini. Bu, gimana kalau saya mau memasukkan halaman juga? Tinggal ini diklik, edit citation, kemudian namanya ini, dimasukkan aja halamannya saat kita ngutip. Di halaman 2 dengan suppress author juga di checklist. Nah, seperti ini nanti yang keluar. Kayak gitu. Itu kalau misalkan namanya di depan. Oke. Next, gimana caranya kalau misalkan kutipan saya ngambilnya membaca 3 jurnal dengan catatan ketiga jurnal ini bahasanya variabelnya sama ya. Terus kemudian biar bisa memperkuat tulisan saya. Kan biasanya kalau kita ngutip, kita baca, itu kan apa yang kita pahami kita tuliskan ya, kayak gitu. Nah, resume yang kita tulis itu kita ngambil dari 3 penulis. Ini kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Insert citation. Kemudian misalkan dari 5. Kemudian tambah lagi. Yang penulis pertamanya ya. Terus kemudian lagi dari misalkan dari ini. Oke. Terus tinggal kita oke.
Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kayak gitu. Itu ya caranya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau mengutip, kita lupa. Aduh, itu tadi saya mau mengutip itu namanya siapa ya? Misalkan lupa. Kita insert citation, kita klik go to Mendeley. Nah, kalau go to Mendeley nanti akan kelihatan siapa saja ini namanya. Kayak gitu ya. Tinggal kita biasanya tidak di literatur search, tapi sudah masuk di all dokumen yang kita punya. Karena all dokumen ini itu yang kita sudah pilih, yang kita sudah sortir, yang kita cari sebelumnya. Jadi semacam apa ya? History gitu ya. Itu yang sudah kita save.